Babat Desa Bongkaso. Babat Desa Bongkaso yang akan kami sajikan kali ini adalah dipetik dari Ileketo Desa Bongkaso yang diterbitkan tahun 1995, disusun oleh Panitia Ileketo Desa. Mungkin ada versi lain karena belum ditemukan secara pasti bukti-bukti tertulis secara resmi. Ileketo ini menggabungkan beberapa babat oleh tim penulis, namun belum lanjut. Perlu kiranya pemirsa ketahui bahwa Desa Bongkaso ialah sebuah desa seni di mana dalang terkenal di era tahun merupakan dalang terkenal di era 70 sampai 90-an adalah dalang Ramayana, yaitu almarhum Ide Bagus Sarga Imade Jagre. Begitu pula tidak kalah lagi tukang Bapang Barong almarhum Iketur Kemur dan sederetan artis lain, artis Bali seperti Ikampih di era tahun 60-an sudah melanglang buana ke luar negeri bergabung dengan grup kesenian dari Kelihatan Ubud. Ya, diperkirakan pada abad ke-16 Desa Bongkaso masih berupa hutan lebat dan angker karena dijaga oleh harimau bernama Sardulo Bang dan Sardulo Kuning, yaitu sebagai pengawal Ide Betaro Sakti Manuabo yang merupakan cucu dari Ide Pandita Sakti Wawurau. Dalam perjalanan Jangan ke lupa Bali like, dari Pasuruan ke subscribe, Blangbang, dan share, dan beliau komen. memiliki Terima banyak kasih. keturunan di Bali, yaitu Brahmano Manuabo, Keniten, Mas, dan Brahmano Kemenuh serta lain. Di antara keturunan beliau, yaitu Brahmano Manuabo, ada yang mencari atau menetap tinggal di Bongkaso sekarang, yaitu bertempat di Banyar Kedewatan dan Banyar Tegal Kuning Bongkaso. Diceritakan ketika Ide Betaro Sakti tiba di Gunung Kabel, disambut oleh Ki Gede Bawo yang merupakan tetua dari Dane Jero Ketut Dalang Takso. Karena baiknya hubungan putra Betaro Sakti dengan Ki Gede Bawo, maka diberikanlah lontar Aji Kamoksan dan wilayah di sebelah selatan pura. Diceritakan sekarang, Jero Ketut Tangsub diutus oleh Ide Betaro Sakti supaya datang ke Puri Mengui karena Prameswari Raja dalam keadaan sakit berat yang sulit diobati. Walaupun sudah banyak dukun maupun tabib yang dipanggil, belum juga kunjung sembuh. Ki Ketut Dalang Tangsub tidak berani menolak perintah Ide Prano Sakti Manuabe. Setibanya di Bencingah Puri di Mengui, bertemulah dengan seorang pedagang rujak. Kemudian Jero Ketut Dalang Tangsub bertanya kepada pedagang, "Jero, kok banyak sekali kedengaran bunyi genta bertalu-talu dari para dukun, dan kemudian banyak sekali para dukun yang ada di sana. Berapa sih dikasih ongkosnya?" Demikian pertanyaan ketus dari Jero Dalang Tangsub. Mendengar pertanyaan Jero Dalang Tangsub seolah-olah melecehkan, maka dilaporkanlah kepada anak agung. Maka dipersilahkanlah Jero Dalang Tangsub kemudian masuk puri, namun diberi tantangan. Bila tidak mampu menyembuhkan Prameswari, maka dia akan dibunuh karena dianggap sombong. Dan bila mampu nanti menyembuhkan Prameswari, maka akan diberikan sebidang tanah di sebelah timur Laut Puri
di seluas 10 hektar. Maka Jero Dalang Tangsub mengambil tas kecil yang juga disebut ganek pada waktu itu yang dijinjingnya, yang berisi tembakau, sirih, dan pinang. Dalam waktu sekejap, maka ganek itu berubah menjadi ketu atau siwokrano dengan memantra Pancabayu sambil mengayun-ayunkan gentanya, meruat atau melukat ide Prameswari dengan japo mantra Panca Brahma Geni Ngelayang. Akhirnya ketika itu juga Prameswari sehat kembali seperti semula. Kemudian Jero Dalang Tangsub diberikan tanah 10 hektar di sebelah barat Sungai Ayung. Namun dalam perjalanan menuju tanah hadiah pemberian raja, akhirnya menjumpai hutan dan semak, rimbun dan tinggi, tegah dalam bahasa Bali, yang kemudian tempat itu disebut dengan Petegah, yang mana di sana banyak sekali daun yang disebut batang kase. Disitulah Ki Jero Dalang Tangsub beristirahat di malam hari. Beliau melihat sinar merah yang menjulang ke langit dari sebuah pohon pole. Akhirnya Ki Dalang Tangsub mencari pusat cahaya itu. Ternyata adalah cahaya sebuah keris yang diapit oleh sardu lebang dan sardu kuning. Semenjak itulah di sana dibangun pelinggih yang sama seperti yang dibangun di Manuabo. Karena hutan ini lebat dan ada keris yang memancarkan sinarnya, maka tempat ini disebut dengan Teguh Wano, yang sekarang bernama Banjar Teguan di Bongkase. Dari saat itulah hutan lebat ini dijadikan pemukiman, dibantu oleh peraru dan dukuh Manuabo Gianyar. Karena kesaktian Ki Dalang Tangsub, maka beliau sangat terkenal pada masa itu. Sebagai buktinya, di Saka Warsa 1743, beliau menciptakan geguritan bungkling Iketut Basur dengan temanggi nado seperti ini. Ada kidung anyar tekeh mijel saking ruang di langit, kawi muda kapupungan, sire layu mintar kidung, iseng-isengan menyurat, angin nyarwi ati ibuk ban lacuri. Dari kutipan bungkling itulah menandakan bahwa pada baris kedua asal Bongkase, bang artinya merah, kase berarti putih. Keberadaan keturunan Jero Dalang Tangsub sekarang bertempat di Banjar Pengembungan Bongkase karena beliau dulu sangat terkenal atau kesumbung. Dalam bahasa Bali, kesumung, maka disebut Banjar Pengembung. Diceritakan sekarang putra Ide I Gusti Agung Banyuning adalah putra dari Ide Betari Blangbangan putra Putri Mengui. Ibunya keturunan Aryo Gajah Pare dari Tianyar. Kekuasaannya adalah di sebelah barat Tukad Wos dan di sebelah timur Tukad Ayung. Lama-kelamaan wilayah itu diminta oleh Dewa Manggis dari Bangli kepada Ide Cokordo istri Mengui. Wilayah di sebelah barat Sungai Ayung dipegang oleh Pregusti. Akhirnya Cokordo mengutus anak agung, yaitu anak beliau yang paling kecil, untuk tinggal di Puri Bongkase. Karena penduduk semakin banyak, ada yang pindah terutama Soroh Sekalan, Sengu, yaitu ke Banjar Tegal Kuning. Ada juga ke Banjar Tambang. Sekarang Bongkase sudah menjadi 11 banjar, yaitu Banjar Kedewatan yang diperkirakan dulu disebutkan perarudan dari Banjar Kedewatan Gianyar. Demikian juga Tangayude yang juga namanya sama,
Perarudan dari Gianyar yaitu Tangayudo, Sayan, dan kemudian ada Banjar Tohpati, Kuturago, dan Banjar Teguan. Karena penduduk terus bertambah, akhirnya masing-masing banjar lagi ada pengembangan, ada Pengembungan Sari dan Pengembungan. Dan karena mengalami pemekaran, kuburan yang semula ada di tengah-tengah pemukiman penduduk, tepatnya di SD 1 dan 2 Bungkaso, sekarang dipindah ke tepi Sungai Ayung di tenggara desa. Selain juga ada kuburan dalam Puri untuk Anak Agung dan Gusti. Bungkaso pun sekarang sudah terbagi menjadi 3 desa adat, yaitu Desa Adat Bungkaso, Perang Dalam, dan Kuturago. Kini objek wisata berkembang dengan pesat di Bungkaso. Hanya saja saat kami membuat cerita ini, COVID masih melanda, sehingga yang pernah mencapai puncaknya sekarang mengalami stagnan karena adanya Sungai Ayung yang ada di Desa Bungkaso sangat memberikan berkah.